Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada pertemuan ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baiklah, Ibu mau tanya apakah anak-anak tahu pada pertemuan ini kita akan belajar apa? Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum itu Ibu punya video, anak-anak bisa disimak dengan baik-baik ya. Nanti anak-anak tuliskan di kolom komentar tentang apakah video itu. Terdapat 3 siswa kelas 4 MI. Mereka adalah Putri, Dini, dan Rani. Suatu hari, Dini tidak masuk sekolah. Akan tetapi, kemarin Dini meminjam buku catatan Rani dan berjanji segera mengembalikannya. Oleh karena itu, Dini berniat untuk menitipkan buku catatan Rani kepada Putri. Karena biasanya mereka berangkat ke sekolah bersama-sama. Pada saat itu, Putri sudah sampai di depan rumah Dini. Dini pun langsung menghampiri Putri. "Putri, hari ini aku tidak masuk sekolah, tetapi kemarin aku janji kepada Rani untuk segera mengembalikan bukunya. Jadi, aku minta tolong ya, nanti ini aku titip buku Rani ke kamu dan kamu berikan kepada Rani ya dan bilangin makasih." "Oh iya Dini, nanti akan aku berikan kepada Rani." "Baiklah Putri, terima kasih ya." "Iya, sama-sama Dini. Kalau begitu aku berangkat ke sekolah dulu ya." "Oh iya Putri, hati-hati ya." Tak lama kemudian, Putri pun sudah sampai di sekolah dan segera menuju ke kelasnya. Dan ternyata Rani sudah ada di kelas. Langsung saja Putri mengembalikan buku catatan Rani kepadanya. "Rani, ini tadi Dini gak masuk, jadi buku catatan kamu dititipkan ke aku. Ini buku catatan kamu." "Oh iya Putri, terima kasih ya." "Iya Rani, sama-sama." Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki materi tentang kepribadian Nabi Muhammad, terutama tentang sifat-sifat mulia beliau, Ibu akan mengulas kembali sedikit materi tentang Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, Nabi Muhammad merupakan salah satu nabi yang diutus oleh Allah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul mempunyai tugas yaitu syahidan, mubasyiron, nadhiron, da'iyan ilallah, dan sirajan munira. Nah, kelima tugas Nabi Muhammad tersebut terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46. Anak-anak bisa melihatnya pada buku siswa halaman 20 sampai 21. Tugas Nabi Muhammad yang pertama yaitu syahidan artinya menjadi saksi. Besok di hari akhir Nabi Muhammad akan menjadi saksi bagi umatnya di hadapan Allah. Kemudian yang kedua ada mubasyiron. Mubasyiron artinya pemberi kabar gembira. Nabi Muhammad memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman kelak mereka akan mendapatkan surga karena menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga ada nadhiron. Nadhiron artinya pemberi peringatan. Nabi Muhammad juga memberi peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman kelak mereka tidak akan masuk surga atau masuk neraka karena tidak menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Yang keempat ada da'iyan ilallah, artinya penyeru kepada agama Allah. Nabi Muhammad menyeru umatnya untuk memeluk dan menjalankan syariat agama Islam. Kemudian yang terakhir atau yang kelima ada sirajan munira, artinya cahaya yang menerangi. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menerangi umat manusia dengan ajaran Islam. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang kepribadian Nabi Muhammad. Kita akan belajar tentang sifat-sifat mulia Nabi Muhammad. Nah, seperti yang kita tahu, kalau Nabi Muhammad itu merupakan suri tauladan bagi seluruh umat muslim. Tapi, apakah anak-anak tahu sifat-sifat mulia Nabi Muhammad itu apa saja? Kalau belum tahu, yuk kita cari tahu.
Yang pertama ada sidik. Sidik artinya jujur dan benar. Nabi Muhammad memiliki sifat jujur dan benar dalam setiap perkataan dan perbuatan beliau. Contohnya apa, Bu? Nah, contohnya misalnya anak-anak diberi uang oleh ibu, kemudian disuruh beli gula di warung. Terus ibu bilang, nanti kalau ada kembalian dikembalikan ya nak. Jadi nanti kalau beli gula ada kembaliannya, anak-anak harus mengembalikannya kepada ibu. Tidak boleh untuk beli jajan. Kalau begitu namanya apa? Berbohong atau berdusta, dan itu tidak boleh. Sifat mulia yang kedua yaitu amanah. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Nabi Muhammad selalu menjalankan atau menjaga amanah yang diberikan kepada beliau. Contohnya adalah misalnya ada temennya yang lagi sakit, kemudian titip surat, aku nggak masuk, aku titip surat ya, nanti tolong diberikan kepada ibu. Nah, kalau sudah sampai sekolah, anak-anak tidak memberikan surat temennya tadi ke ibu guru, nanti kasihan temennya, dikira nggak masuk dan nggak pakai surat, jadinya di alfa. Nah, jadi kasihan temannya juga karena sudah memberikan kepercayaan kepada kita, akan tetapi kita malah berkhianat kepada teman kita dengan tidak memberikan suratnya kepada ibu guru, dan itu tidak boleh ya anak-anak. Mulia Nabi Muhammad yang ketiga adalah tablik. Tablik artinya menyampaikan. Nabi Muhammad selalu menyampaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Contohnya adalah misalnya anak-anak dipanggil ibu guru ke kantor, diberi informasi tentang materi ulangan harian. Kemudian setelah kembali dari kantor dan masuk ke dalam kelas, anak-anak tidak menyampaikan informasi yang diberikan oleh ibu guru, akan tetapi menyembunyikannya untuk diri sendiri. Jadi anak-anak memiliki sifat kitman yang artinya menyembunyikan atau lawan dari tablik, dan itu tidak boleh ya anak-anak. Jika kita diberikan informasi yang penting, maka kita juga dan diberikan perintah untuk menyampaikan kepada teman-temannya, maka kita juga harus menyampaikannya. Oke, sifat mulia Nabi Muhammad yang terakhir atau yang keempat adalah fatonah. Fatonah itu artinya bijaksana dan cerdas. Nabi Muhammad selalu bijaksana dan cerdas dalam menyelesaikan segala permasalahan umatnya. Jadi anak-anak juga harus begitu ya, dalam menyelesaikan sebuah masalah harus diselesaikan dengan bijaksana dan juga cerdas. Baiklah anak-anak, itu tadi adalah pemaparan materi tentang sifat-sifat mulia Nabi Muhammad. Nah, jika anak-anak ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin ditanyakan, anak-anak bisa menulisnya di kolom komentar. Selanjutnya, ibu punya kuis buat kalian. Kuisnya ada di sini. Nanti kalau kecepatan bisa di-pause dulu ya. Oke, nanti jawabannya dari kuis tersebut juga bisa anak-anak jawab di kolom komentar. Baik, setelah anak-anak selesai mengerjakan kuis tadi, sekarang ibu mau membagi anak-anak menjadi 3 kelompok. Dalam setiap kelompok isinya ada 5 anak. Nah, tugasnya adalah nanti anak-anak menuliskan kembali tentang sifat-sifat mulia Nabi Muhammad, dan nanti anak-anak juga harus memberikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja. Nanti salah satu siswa menuliskan jawabannya di kolom komentar, atau perwakilan kelompok menuliskan jawabannya di kolom komentar, dan nanti kelompok lain juga boleh berpendapat. Nah, setelah anak-anak tadi sudah berdiskusi dan sudah mengerjakan kuis dan sebagainya, sekarang ibu punya hadiah untuk kalian. Hadiahnya apa, Bu? Hadiahnya adalah sebuah lagu. Nah, ibu punya lagu tentang sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Nanti anak-anak bisa didengarkan dengan baik-baik. Kalau sudah bisa juga bernyanyi bersama-sama. 4 sifat wajib dan mustahil bagi Rasul: sidik, amanah, tablik, dan fatona. Sidik, amanah, tablik, dan fatona. Sidik selalu benar, amanah dipercaya, tablik menyampaikan, fatona itu cerdas.
tablik menyampaikan, fatona itu cerdas, sidik kidib amanah khianat, tablik kitman fatona balada. Nah, tadi anak-anak sudah puas bernyanyi ya, sudah hafal kan tentang sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Mudah ya kalau dinyanyikan atau dilakukan. Oke, sekarang kita akan menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan ini. Tadi kita sudah belajar tentang tugas Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang pertama tugasnya yaitu adalah syahidan. Yang kedua ada mubasyiron. Yang ketiga ada nadhiran. Yang keempat ada da'iyan ilallah. Dan yang kelima ada sirajan muniran. Kemudian sifat-sifat mulia Nabi Muhammad atau sifat wajib Rasul itu ada 4. Yang pertama ada sidik yang artinya benar dan jujur. Yang kedua ada amanah yang artinya dapat dipercaya. Yang ketiga ada tablik artinya menyampaikan. Dan yang terakhir atau yang keempat ada fatwana yang artinya bijaksana dan cerdas. Kemudian kebalikan atau lawan dari sifat mulia Nabi Muhammad adalah sifat mustahil. Juga ada 4. Yang pertama ada kidib yang artinya berbohong atau berdusta. Kemudian yang kedua ada khianat artinya tidak dapat dipercaya. Dan yang ketiga ada kitman artinya menyembunyikan. Yang terakhir ada baladah yang artinya bodoh. Jadi anak-anak sebagai umat Nabi Muhammad kita harus bisa menerapkan keempat sifat wajib tadi atau sifat-sifat yang mulia dalam kehidupan sehari-hari dan menjauhi sifat-sifat yang mustahil. Jadi anak-anak ibu punya tugas ya buat kalian, tugasnya bisa dibaca di sini. Nanti kalau tulisannya kecepatan bisa di-pause terlebih dahulu ya. Jangan lupa dikerjakan dan tetap semangat belajar ya anak-anak. Baiklah, ibu kira anak-anak sudah paham ya tentang materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan ini. Nah, untuk itu marilah kita menutup kegiatan pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sekian dari ibu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.